Saudara, acap kali orang menilai sukses itu dilihat dari kekayaan. Sukses dilihat dari pengetahuan, pendidikan yang tinggi. Jadi kalau ada gelarnya yang mulai dari depan sampai ke belakang, itu dikatakan sukses. Jadi kalau orang itu naik mobil yang mewah, turun naik dengan gonta-ganti mobil, pakaian yang necis, rumahnya bagus dan sebagainya, sering naik pesawat kelas bisnis, itu dikatakan sukses. Memang dunia mengakui bahwa dilihat dari kacamata, kesuksesan itu demikian. Dalam kekristenan, kehidupan orang percaya, saudara, sukses tidak selalu berbicara tentang harta. Sukses tidak berbicara tentang kekayaan. Sukses tidak berbicara tentang kehebatan kita, pangkat, dan sebagainya. Tapi sukses lebih ditanamkan dengan bagaimana orang itu mengenal dekat dengan Allah yang dia sembah. Dekat dengan Tuhan. Saudara, dalam Alkitab ada seorang yang bernama Yusuf. Yusuf itu dikatakan berhasil ketika dia dekat dengan Tuhan. Hidupnya melekat dengan Tuhan. Tuhan selalu memberkati Yusuf dan menyediakan segala yang dia perlukan, menjadikan dia sebagai orang penting. Tuhan memberkati Yusuf bukan berarti Yusuf jalan seperti masuk dalam tol, aman, enggak. Nah, sekali lagi, orang dunia mengharapkan bahwa sukses itu seperti jalan-jalan tol. Tidak ada kekecewaan, tidak ada kemarahan, tidak ada kesulitan, tidak ada sakit penyakit. Itu sukses. Jadi kalau orang itu sakit, orang itu miskin, orang itu gak punya apa-apa, disebut orang itu tidak sukses. Tidak demikian. So, apa artinya orang yang hartanya banyak tapi dari hasil korupsi misalnya? Apa artinya pengetahuannya tinggi tapi tidak jadi berkat bagi orang lain misalnya? Justru dengan pengetahuannya dia mencelakakan orang lain. Tapi beda dengan Yusuf. Yusuf memulai karirnya dari kesulitan. Kalau kita perhatikan Kejadian pasal 41 dari mulai ayat 37 sampai 45 di mana Yusuf memulai karirnya, dia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Di Mesir dia menjadi budak. Disitulah dia berjuang. Menjadi budak tidak gampang, saudara. Menjadi budak itu berarti diperbudak. Tidak ada jam istirahat pada waktu itu. Disiksa bisa jadi. Bahkan Alkitab mencatat dia itu dikhianati oleh istri Potifar. Karena dia tampan, dia gagah, dia punya segalanya yang kelihatan secara manusia tertarik. Alkitab mencatat bahwa wajahnya tampan. Dan istri Potifar tertarik dengan dia sehingga mengajak dia tidur. Dia tidak mau, saudara, akhirnya dia dikhianati. Jadi antara cinta dengan benci itu sangat-sangat dekat sekali, saudara. Begitu cinta ditolak, benci sudah. Jadi resiko. Makanya Tuhan Yesus mengasihi orang sekaligus karena orang itu tidak terima, orang itu membenci. Apalagi orang itu merasa dirugikan, saudara. Politik juga demikian, saudara. Ketika kita memilih seorang pemimpin, dan pemimpin itu seakan-akan tidak menguntungkan kita, misalnya kita suka korupsi dan sebagainya,
pemimpin itu tidak membela kita, gak mau kita jadikan dia sebagai pemimpin. Kenapa? Karena dia tidak membela kita. Jadi, kalau dia bela kita baru. Padahal dia itu punya komitmen. Dia punya integritas. Hebat. Tapi gara-gara dia tidak membela kita, tidak di pihak kita, maka tidak dianggap, saudara. Itu bisa jadi, saudara. Demikian juga dengan Yusuf, saudara. Maka dia dipenjarakan. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap menolong dia karena dia tetap sukses dekat dengan Tuhan. Maka apa yang dia lakukannya berhasil. Di dalam Alkitab mencatat. Ketika dia dekat dengan Tuhan. Jadi, kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama, orang yang dekat dengan Tuhan, bahkan dikatakan roh Tuhan menginggap di dalam dirinya. Maka setiap apa yang dia kerjakan berhasil. Waktu Saul dekat dengan Tuhan, dengar-dengaran, maka dia berhasil. Tapi ketika dia tinggalkan Tuhan, tinggalkan Allahnya, maka tindakan yang dia lakukan menjadi gagal. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir hal ini berlaku terhadap kita. Jangan kita pikir kita sudah aman. Hari ini nyaman, pekerjaan lancar, gajinya besar, sehat walafiat, dan sebagainya. Tapi apakah pernah kita pikirkan apa yang terjadi besok? Sekali lagi, saudara, keberhasilan kita sekali lagi bukan karena harta kekayaan. Saya dengar kesaksian seorang ibu ketika dia berkhotbah di Bandung. Ibu ini katakan, besannya itu tidak percaya Tuhan, tapi kaya sekali. Dia seakan-akan dikatakan tidak butuh Yesus. Tetapi suatu kali dia pergi periksa kesehatan dan dia menderita penyakit kanker. Harta kekayaannya terkorek habis. 1 miliar gak cukup, 2 miliar, 3 miliar, 50 miliar, 70 sekian miliar. Habis uangnya dan tidak sembuh. Mati orangnya. Saudara, lihat. Sekali lagi, harta kekayaan tidak menjamin kesuksesan. Itu sebabnya bagi orang percaya, saudara, kesuksesan itu melebihi harta kekayaan. Kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, maka Dia sebagai juru selamat engkau, itulah kesuksesan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan dari kuasa yang lain selain daripada kuasa Yesus Kristus. Pemimpin agama siapapun saja tidak dapat menjamin keselamatan hidup kita. Tetapi Yesus Kristus Tuhan, Dia dapat memberikan jaminan kepada kita. Jaminan keselamatan. Bahwa Dia menyediakan tempat yang indah, tempat yang bersama dengan Allah di sana, yaitu surga. Ketika engkau dan saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab dikatakan, khususnya saya bacakan satu ayat yang menarik, Roma, ayat pasal 10, ayat ke-9. Nanti saudara di rumah boleh baca ulang berulang. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi itu keselamatan.
yang perlu dimiliki oleh setiap orang percaya yang disebut dengan hidup sukses itu. Jadi sekali lagi saudara, jangan salah kaprah. Benar kita pun perlu uang, benar kita perlu harta, tapi sekali lagi kesuksesan hidup seorang manusia tidak bergantung kepada harta. Karena waktu kita pergi menghadap Allah, harta itu tidak dibawa. 1 sen pun tidak dibawa, saudara. Tidak bisa kita bawa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.